Selamat hari Minggu, salam dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Menteng, dalam rangka bulan Oikumene dan HUT PGI, pada minggu ini kita bersama-sama mengikuti pertukaran pengkhotbah PGI wilayah DKI Jakarta. Di dalam pertukaran pengkhotbah PGI, biasanya tata ibadah atau liturgi yang digunakan adalah liturgi dari gereja-gereja anggota di PGI. Dan pada minggu ini kita akan mengikuti ibadah dengan liturgi dari Gereja Protestan Indonesia di Boul Toli-Toli atau disingkat GPI BT. Pengkhotbah kita pada minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Manuel Raintung dari Sinode GPIB. Selamat mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, jemaat dan simpatisan GKI Menteng yang terkasih. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Marilah kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Keesaan 4, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika kau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Saudara-saudaraku, marilah masing-masing kita dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang esa dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin, ya, amin. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Saudara-saudaraku, pada ibadah hari Minggu ini, nas pembimbing berdasarkan Lukas pasal 10 pada ayat 33 yang menyatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Gereja bagai batera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai batera pun suka berhenti, tak menembus samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai batera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sokta, sehingga benar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarah
bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudaraku, marilah kita saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengungkap pengakuan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami berada dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan. Kami mohon Engkau perbaharui kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami merindukan kehidupan kami dapat dipenuhi oleh keikhlasan dan ketulusan hati, di mana kami bersama-sama dengan orang-orang lain, baik itu di tengah-tengah keluarga kami maupun pula di tengah-tengah kehidupan bersama-sama orang lain di tengah masyarakat, bahkan di dalam persekutuan gereja-Mu. Tuhan, tolong kami untuk dapat membangun kehidupan yang penuh dengan keyakinan percaya kepada Tuhan, sehingga kami dapat saling menerima dan kami dapat saling mengakui satu dengan yang lainnya. Kami bersama-sama berada dalam situasi yang dipenuhi dengan berbagai pembatasan-pembatasan kehidupan oleh karena adanya pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah kami agar supaya kami pun dapat menjadikan kehidupan kami berarti bagi yang lain. Kami mohon ampun jikalau kami melalaikan tugas panggilan dan pengutusan kami untuk melakukan karya baik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dalam kehidupan. Tuhan, berkatilah agar supaya di tengah-tengah kesulitan-kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini, kami tetap bersukacita untuk merayakan kasih di dalam kehidupan kami dengan mau melakukan yang baik dan yang benar bagi sesama kami. Di tengah-tengah kehidupan bergereja, kami semua merindukan adanya kesatuan tubuh Kristus dengan kehadiran gereja-gereja-Mu secara oikumenis, dengan dapat saling menerima dan saling mengakui, sehingga persekutuan tubuh Kristus dapat diluaskan dengan satu dan yang lain memberikan pengakuan untuk dapat menerima dan dapat menghargai. Di tengah-tengah peringatan bulan Oikumene dan hari ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Tuhan kiranya menolong agar gereja Tuhan sungguh-sungguh berarti, sungguh-sungguh dapat berkarya di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Ampuni kami jikalau kami melalaikan tugas panggilan gereja-Mu untuk menjadi gereja yang kudus dan yang am di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Inilah doa dan syukur kami, ungkapan permohonan kami. Tuhan, ampuni kami, Tuhan dengarkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah Maha Kasih. Amin. Saudara-saudaraku, barang siapa yang telah mengakui dosa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ia akan diampuni. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab dan menghayati kekayaan firman Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami bersama pada hari Minggu ini untuk menghayati panggilan dan pengutusan Tuhan. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lainnya, berbeda-beda tempat ibadah kami, Tuhan tetaplah mengaruniakan kami Roh-Mu yang kudus, agar supaya peribadahan kami juga dipenuhi oleh roh kesukacitaan dan roh kesatuan, serta kebersamaan kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami. Demi kemuliaan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, hari Minggu ini adalah hari Minggu Oikumene. Oleh karena kita sementara merayakan bulan Oikumene dan peringatan hari ulang tahun dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita sesuai dengan Almanak Kristen Indonesia berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 11 pada ayat 26 sampai dengan ayat 30. Kisah Para Rasul pasal 11 mulai ayat 26 sampai dengan ayat 30 yang menyatakan demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa membaca Alkitab dan menghayatinya serta melaksanakannya.
Tuhan bersabdalah, bersabdalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun saat ini kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19, masih harus berada di rumah, masih harus mengikuti protokol kesehatan, tapi janganlah hati ini terkubur dengan suasana-suasana yang mungkin menjenuhkan, bahkan mencemaskan. Kita sesungguhnya dianugerahi oleh Tuhan karisma, anugerah kasih Tuhan untuk tetap melakukan karya-karya baik dalam hidup ini. Kepada mereka yang hidupnya berkelebihan, tentu tidak ragu-ragu untuk membantu mereka yang berkekurangan, walaupun masa pandemi. Mereka yang mungkin memiliki kekuatan-kekuatan di dalam hidup, mereka tidak serta-merta diam untuk tutup mata ataupun tutup telinga dengan realitas keadaan yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Saudara-saudaraku, panggilan Kristen adalah panggilan untuk mengaryahkan keselamatan dari Tuhan. Kita membaca kisah para rasul yang menceritakan bagaimana perjalanan Injil, kabar sukacita. Hari ini adalah hari yang ke-50, hari Pentakosta, yang sesungguhnya telah menggerakkan semua orang yang percaya untuk tetap dapat dan bahkan senang untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Pentakosta itu adalah sebuah kuat dan kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini adalah hari Minggu Plus, hari Minggu Pentakosta, tapi sekaligus juga kita merayakan hari Minggu Oikumene, hari Minggu di mana kita merayakan bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang telah melewati 71 tahun perjalanan pengembaraan, menyaksikan karya-karya keselamatan. Jadi luar biasa hari ini, plusnya banyak, hari Minggu, Pentakosta, hari ulang tahun, dan juga hari kebesaran gereja-gereja merayakan kebersamaannya. Untuk apa kita bersatu? Untuk apa kita bersama? Dalam kisah para rasul banyak sekali cerita di mana kebersamaan dan kebersatuan gereja itu ditampakkan melalui kehadiran mereka dapat saling memberikan perhatiannya, saling peduli di dalam kehidupan mereka semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan menyusahkan bukanlah keadaan yang baru atau keadaan yang tidak biasa. Keadaan menyusahkan itu adalah justru bahagian dari kehidupan. Apalagi kesusahan itu misalnya karena bencana, karena adanya perubahan alam, atau mungkin juga karena bencana akibat perselisihan orang yang disaksikan melalui perang. Kalau sudah perang, maka pasti muncul kelaparan. Semakin sering berselisih, semakin menyusahkan
lahir dan batin, jasmani dan rohani. Kita sering mendengar cerita tentang peperangan. Kesusahan-kesusahannya adalah kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, kehilangan harga diri, dan lain sebagainya. Begitu pula bencana karena adanya perubahan-perubahan alam. Mungkin karena curah hujan yang banyak mengakibatkan banjir, tanah longsor, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang dalam pandangan mata kita melihat saudara-saudara kita akibat bencana alam di NTT, di NTB, di Jawa Timur yang belum lama ini. Atau mungkin akibat erupsi gunung api atau gunung Merapi. Saudara-saudara, ada juga bencana akibat kelaparan. Nah, ini disaksikan dalam bacaan kita bahwa kelaparan akan terjadi. Sebenarnya dalam cerita Alkitab beberapa kali cerita tentang kelaparan akan terjadi. Kelaparan akan terjadi. Dalam bacaan kita ini dikisahkan di tengah-tengah perjalanan karya Paulus sebagai seorang rasul Kristus. Ia mendapatkan berita dari seorang yang bernama Agabus. Agabus ini sesungguhnya dikenal sebagai salah seorang dari 70 orang yang diangkat, yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk melakukan pelayanan yang mengabarkan karya-karya baik. Agabus juga pada saat itu rupanya juga dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki kelebihan untuk menyatakan bahwa akan terjadi di suatu masa yang akan datang. Jadi dia mempunyai kelebihan penglihatan. Ada perseteruan memang dengan Paulus ketika penglihatannya itu dilawan oleh Paulus. Dalam pasal 21 cerita itu terlihat bahwa Agabus mengingatkan Paulus bahwa Paulus akan susah, akan dipenjarakan, akan diadili, dan akan menderita. Lalu Paulus katakan, saya adalah yang percaya kepada Kristus, mau kesusahan apapun saya siap. Tentu berita ini menarik karena Agabus mengisyaratkan Paulus akan mengalami kesusahan. Tapi Paulus mengatakan, kesusahanku secara material no problem. Yang ada padaku ketika menghadapi berbagai kesusahan, aku bersama Kristus, Tuhan di dalamku, sehingga ia siap menghadapi berbagai kesusahan. Ini adalah berkat rohani yang muncul dari apa yang dikatakan oleh Agabus. Berkat rohaninya adalah orang-orang beriman seperti Paulus. Dia mengatakan tidak ada kesusahan boleh saja terjadi, apalagi kesusahan yang karena mengikuti Kristus. Aku siap diikat, bahkan mati sekalipun. Itu dalam pasal 21. Nah, dalam pasal 11 kita melihat bahwa Agabus ini juga menceritakan akan terjadi kelaparan di seluruh dunia, yang pada saat itu konteksnya berada di Antiokhia. Antiokhia ini sekarang ini berada di wilayah negara Turki kalau sekarang ini. Jadi dari Yerusalem ke Antiokhia itu cukup jauh. Tapi Antiokhia dikenal sebagai sebuah persekutuan yang dibangun menjadi sebuah persekutuan Kristen. Menjadi sebuah persekutuan Kristen. Dan ketika mendengar bahwa akan terjadi kelaparan, akan terjadi kesusahan di seluruh dunia, maka yang terjadi pada saat itu ada berkat. Jadi kalau ada berita yang susah atau menyusahkan,
Jangan langsung panik. Jangan langsung merasa khawatir dan takut. Berkat rohani harus muncul dari berita-berita apakah itu mencemaskan atau mengkhawatirkan dalam hidup. Orang-orang banyak pada saat itu yang percaya kepada Kristus, mereka kemudian tergerak hatinya, mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan usaha-usaha untuk membantu orang-orang yang akan mengalami kesusahan. Hari ini kita bersama-sama menggumuli sebuah tema bagaimana sesungguhnya kehidupan percaya kita dapat siap untuk menghadapi berbagai kesukaran-kesukaran akibat bencana. Saya kira gereja-gereja sudah merasa yakin setiap kali ada berita buruk karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian ataupun mengakibatkan kesusahan bagi orang-orang banyak, apakah itu di daerah yang jauh terpencil, gereja tidak pernah tinggal diam. Yang perlu ditata, yang perlu dibenahi adalah bagaimana kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, ulang tahun yang ke-71 ini, mari kita membangun bersama prinsip-prinsip untuk peduli dan memberi perhatian terhadap bencana yang dipastikan akan menimbulkan kerugian. Apakah kerugian secara material maupun juga kerugian nyawa. Gereja tidak bisa tinggal diam. Cerita singkat ini mau menunjukkan bahwa baru mendengar akan terjadi kesusahan, akan terjadi kelaparan, semua sudah siap sedia untuk menghadapi. Jadi kalau dalam pasal 21 tadi ceritanya kesiapan iman dari seorang Paulus ketika mendengar akan ada bahaya baginya, dan di dalam pasal 11 ini ketika akan ada bahaya yang akan muncul pada saat itu, semua orang tergerak hatinya untuk mereka bergotong royong mempersiapkan diri untuk membantu orang-orang yang akan mengalami kesusahan. Sebenarnya Paulus juga mempunyai cerita kalau kita baca surat kedua Korintus, 2 Korintus pasal 8. Itu ada contoh cerita yang cukup menarik bahwa ada orang-orang Kristen di Makedonia pada saat itu mendengar cerita bahwa Yerusalem mengalami kesukaran-kesukaran, mengalami juga bencana, kelaparan. Kemudian mereka yang berada jauh dari Yerusalem, Yerusalem kota, Makedonia bukan kota, jauh dari perkotaan. Tetapi umat dan jemaat yang ada di Makedonia pada saat itu, mereka mengumpulkan bantuan dan memberikan bantuan kepada Yerusalem. Saudara-saudara, bantuannya itu tidak sekedarnya, tapi melebihi. Kalau kita baca dari pasal 8, 2 Korintus pasal 8 pada ayat yang kelima dikatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Luar biasa. Karena iman percaya maka orang tidak ragu-ragu, bahkan tidak takut kurang untuk membantu. Ini orang desa bantu orang kota, biasanya orang kota bantu orang desa. Itu yang terjadi. Pernah satu waktu ada tempat yang jauh di bagian timur Indonesia ini, lalu kemudian membutuhkan perhatian orang-orang kota. Orang-orang kota tidak terlalu banyak memberikan perhatian. Tapi ketika kota mengalami kesukaran, orang-orang yang berada jauh dari kota, jauh dari Jakarta, mereka membantu. Mereka membantu dari keadaannya yang tidak sebanyak yang dimiliki oleh orang kota. Ini sama ceritanya dengan dalam 2 Korintus pasal 8. Orang-orang Makedonia
membantu Yerusalem, bukan dari apa yang lebih, tapi dari apa yang mereka punya, bahkan mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan. Jadi prinsip membantu, mengatasi, memberikan solusi itu Kristen. Dan kalau membantu tentu tidak memberikan harapan apa-apa. Karena apa? Dari ketulusan dan keikhlasan hati. Jangan tanya wani piro kalau mau membantu. Orang dulu masih punya prinsip terhadap sebuah kesusahan, maka pertanyaannya, om, tante, opa, oma, apa yang bisa saya bantu? Itu orang dulu. Orang sekarang seringkali kita jumpai berbeda, padahal pertanyaannya sama, situasinya sama, pertanyaannya berbeda. Kalau yang lalu ditanyakan, om, tante, apa yang bisa saya bantu? Kalau sekarang situasinya sama, om, tante, saya bisa dapat apa? Jadi bantuan itu enggak lagi tulus, enggak ikhlas. Padahal gerakan hati ini merupakan gerakan roh. Gerakan hati ini adalah gerakan roh yang berasal dari Tuhan. Jangan dibatasi, jangan dipadamkan roh itu. Paulus katakan itu, jangan dipadamkan roh itu. Biarlah ia terus menyala, bahkan memberikan kehangatan. Jadi saudara, yang patut dilakukan saat ini adalah mari kebersamaan kita dalam memperdulikan dunia yang sementara mengalami kesulitan. Dunia nyata kita, negeri Indonesia ini tidak pernah luput dari bencana. Berganti-ganti muncul di daerah mana muncul. Karena kerawanan bencana, termasuk kita yang berada di Jakarta ini, termasuk mengalami kerentanan atas bencana yang mengakibatkan sesungguhnya kita mau tidak mau memang hidup harus dapat saling memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara, mari jangan ragu, apalagi berpikir takut kurang, karena diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam 2 Korintus pasal 9 juga mengatakan kamu memberi tapi tidak takut kurang. Ini prinsip, kita memberi dengan keikhlasan lebih daripada yang diharapkan, tapi kita juga semuanya merasa tidak takut kurang. Karena dengan memberi kita akan berkelebihan. Prinsip dari iman Kristiani itu adalah seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 pada ayat 35 yang dikatakan adalah sebuah kebahagiaan karena memberi. Pak Pendeta, hari gini bukan itu. Hari gini adalah bahagia itu karena menerima, bukan memberi. Alkitab mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini prinsip, ini pengajaran bagi kita. Jangan tahan berkat dari Tuhan. Mari kita gerakkan roh ini untuk dapat mengatasi, memberikan jawab, memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan, termasuk karena bencana. Kita rayakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia terangkat ke sorga. Kamu janganlah menengadah terus ke atas, lihatlah sekelilingmu. Artinya ada sebuah dorongan ajakan, mari kita bergembira, bersukacita untuk merayakan karya-karya baik itu dengan meneruskan berbagai perbuatan yang baik, menolong, membantu orang. Agabus hanya memberikan ingatan. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, mari siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya, kita yang percaya selalu mau meluaskan apa yang dikatakan Tuhan bagi kita semua. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudaraku, marilah kita bersatu dalam doa menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, yang sudah memberkati kami dalam ibadah hari Minggu ini. Kami mau datang kepadamu untuk menyatakan syukur kami, harapan kami bagi kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Kami mengucap syukur atas penyertaan pemeliharaan Tuhan. Dan kami memohon perlindungan Tuhan yang terus-menerus ada dalam kehidupan kami. Kami boleh merayakan hari Minggu Pentakosta. Kami boleh merayakan akan kasih karuniamu bagi perjalanan gereja-gereja di Indonesia dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang merayakan hari ulang tahun ke-71 pada tanggal 25 Mei tahun 2021 ini. Kami mengucap syukur untuk minggu kebersamaan kami sebagai gereja-gereja. Biarlah kami dapat saling mengalami berkat rohani dengan saling memberikan perhatian satu dengan yang lainnya, dapat saling menerima dan dapat saling menghargai. Walaupun perbedaan kami sebagai gereja, tapi kami tetap mengedepankan kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu GKI Menteng. Tuhan berkati semua kehidupan berjemaat, warga jemaat yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah. Engkau memberkati kami semua. Berkati semua para pelayan-pelayan yang ada, pendeta, penatua, dan semua perangkat pelayanan yang ada, fungsionaris pelayanan yang ada. Engkau memberkati. Biarlah jemaat GKI Menteng ini dapat sungguh-sungguh menjadi berkat Tuhan bagi kehidupan di tengah-tengah dunia yang Tuhan nyatakan. Bagi seluruh aktivitas persekutuan pelayanan dan kesaksiannya, Engkau memberkati. Mereka semua tanggap atas bencana, mereka semua sedia untuk menjadi pelaku-pelaku yang dapat meringankan beban saudara-saudara kami yang mengalami bencana yang terjadi di NTT, di NTB, di Jawa Timur, maupun berbagai tempat lainnya. Tuhan kiranya memberkati usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka dalam membagi kehidupan, dalam memberikan kehidupan ini bagi yang lain. Berkatilah persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI, di seluruh negeri ini, semua anggota-anggota PGI. Tuhan kiranya menolong bagi majelis pekerja harian persekutuan gereja-gereja di Indonesia maupun yang juga berada di Jakarta. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Berkati pula bagi gerakan kemanusiaan Indonesia yang dilakukan oleh saudara-saudara kami Gereja Kristen Indonesia. Engkau memberkati dalam memberikan jawab dan solusi atas pergumulan bangsa dan negara yang banyak mengalami penderitaan, khususnya karena pandemi COVID-19. Tuhan juga menolong satuan tugas yang dilakukan oleh gereja, oleh pemerintah. Tuhan kiranya menolong usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan memberkati, dan biarlah seluruh warga masyarakat dan kami warga gereja tetap dapat mematuhi protokol kesehatan maupun pembatasan-pembatasan sosial kehidupan. Kami doakan juga program vaksinasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, semua karena penyertaan Tuhan bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami doakan bagi bangsa dan negara kami, kepala pemerintahan, kepala negara, dan juga kepala daerah. Semua yang berhak atas penyelenggaraan kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Engkau memberkati. Bagi kota Jakarta ini, Tuhan juga memberkati agar sungguh-sungguh menjadi kota yang membahagiakan seluruh warganya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kehidupan bersama. Tuhan kiranya menolong kami yang lemah, yang sakit, yang lanjut usia. Tuhan kuatkan kami semua untuk kami dapat tetap terus melaksanakan tugas panggilan kami dengan seluruh kebaikan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami semua sebagai warga jemaat. Ajar kami senantiasa bersyukur, tidak saja di saat-saat kami senang,
tetapi juga di saat-saat kami mengalami kesusahan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa, harap, dan syukur kami. Tuhan kasihi kami, Tuhan berkati kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sikap berdiri, marilah kita melakukan pengakuan iman. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyi Kidung Keesaan 361, bait pertama sampai ketiga, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara merenungkan sesaat ungkapan Pemazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sementara persembahan dijalankan, jemaat menyanyi Kidung Keesaan 388, Ya Tuhanku yang di surga. Ya Tuhanku yang di surga, ku naikkan syukur bagimu. Ya Tuhanku yang di surga, ku naikkan syukur bagimu. Berkat rahmat-Mu dan pertolongan-Mu, berkat rahmat-Mu dan pertolongan-Mu, berpuluh ribu jumlahnya, tak dapat ku menghitungnya. Kau Maha Agung dan Kudus, besar kasih-Mu bagiku. Kau Maha Agung dan Kudus, besar kasih-Mu bagiku. Tak cukup kata lukiskan karya-Mu, tak cukup kata lukiskan karya-Mu, berpuluh ribu jumlahnya, tak dapat ku menghitungnya.
Jemaat dimohon berdiri, marilah kita melakukan doa persembahan. Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki untuk kepentingan pekerjaan pelayanan-Mu demi keadilan, berbelas kasih, dan kesetiaan. Ada pula dari antara jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu dalam sukacita, tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan dipermuliakanlah nama-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Satukanlah kami Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan. Bimbing langkah kami, langkah yang benar. Taburkanlah damai yang menyatukan. Tiada kuasa kami Tuhan hadapi semua godaan. Ulurkan tangan-Mu di perjalanan, agar jangan ragu di persimpangan. Hanyalah kuasa-Mu Tuhan, benteng perlindungan kami, yang menyelamatkan di saat lengah. Dari musuh jahat kami amanlah. Kau nakoda kami Tuhan hingga tiba di tujuan. Kaulah sang pedoman, tiang yang teguh. Satukanlah kami dalam batra-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.